Mata kuliah Intermediary Business Management, kuliah keempat, judul kuliahnya adalah pergeseran makna keperantaraan. Sekali lagi, pergeseran makna keperantaraan. Perantara di mata orang awam. Dalam pengertian awam, istilah perantara biasanya digunakan untuk menyebut perantengkulak, maklar, atau calo yang kerap dikonotasikan negatif karena umumnya lebih berorientasi mengambil keuntungan sepihak semata dan hanya memperpanjang rantai distribusi informasi, produk, jasa, yang dalam tinjauan politik ekonomi disebut sebagai perantara predator intermediaris. Wih, kejam ya. Tapi ini di mata orang awam. Oke, gak ada masalah. Kita lihat berikutnya ya. Slide berikutnya, slide ketiga. Bisnis perantara. Di Indonesia sebutan untuk maklar, calo, tengkulak, atau broker mungkin sudah tidak asing lagi dikenal oleh masyarakat. Seperti calo tiket. Kalau pada saat-saat musim liburan, pada saat-saat menjelang lebaran, stasiun kereta api penuh antrian dan banyak calo. Harga karcis 300.000 kalau kita antri dan belum tentu dapat. Ditawari sama orang. Mau beli 500. Itu namanya calo tiket. Ada maklar tanah banyak. Kalau kita butuh tanah, kita bisa cari kepada orang-orang yang ngejual. Tapi dia bukan pemiliknya, dia hanya sekedar penghubung, maklar tanah. Maklar rumah juga ada. Tengkulak hasil perkebunan juga ada. Banyak tengkulak hasil perkebunan. Kebunnya belum pohonnya belum berbuah, sudah dibeli lebih dahulu. Ada namanya tengkulak hasil perkebunan. Broker surat-surat perizinan juga ada. Kalau kita mau ngurus surat-surat perizinan, wah itu ada brokernya, ada orang yang ngurusnya, dan lain sejenisnya. Kita pindah ke slide keempat. Keempat istilah itu, maklar, calo, tengkulak, broker tersebut hampir mirip pekerjaannya. Namun terkadang masih dianggap negatif di kalangan kebanyakan orang. Karena dianggap hanya mencari untung dalam kesempitan. Namun bila diperhatikan lebih jauh, seseorang yang pekerjaannya sebagai maklar, sebagai calo, tengkulak, atau broker adalah sebenarnya pedagang perantara yang menghubungkan antara pedagang satu dengan yang lainnya dalam hal jual beli atau antara penjual dan pembeli. Dengan kata lain, mereka menjalankan bisnis perantara. Bank perantara loh, financial intermediaries. Orang yang butuh duit, orang yang kebanyakan duit nabung, dan orang yang butuh duit minjam. Itu bank. Namun dia bank, lebih pasti, jadi tidak ada konotasi negatif di situ. Tapi yang namanya maklar, calo, tengkulak, broker, ada konotasi negatifnya. Padahal sebenarnya saya pernah punya pengalaman, ada orang mau beli rumah. Misalnya harga rumahnya 600 juta. Orang itu bisa beli dan punya duit 600. Tapi dia nggak ngerti apakah nih rumah bermasalah, apakah suratnya lengkap, apakah pajak-pajaknya telah terselesaikan, apakah ada persoalan-persoalan di dalam transaksi penjual beli. Karena dia nggak ngerti, dia pinjam ke bank. Dia sebenarnya mau beli lunas 600 juta. Tapi dia beli 505, tapi dia bilang dia mau pinjam di bank 550 juta
dia punya 550. Maknanya apa? Dia nggak ngerti, tapi dia serahkan kepada bank, karena bank lah yang nanti yang akan ngurus apakah suratnya benar, apakah rumah itu tidak bermasalah, apakah mewaris dari rumah itu lengkap. Itu urusannya adalah urusan bank. Bank sebagai perantara, kerjaannya sama dengan calon rumah, tapi bank tidak punya konotasi negatif. Nanti kita lihat ya. Kita lihat berikutnya di slide kelima. Seiring perkembangan teknologi saat sudah berkembangnya bisnis perantara yang menggunakan sistem teknologi, masyarakat tidak merasa dirugikan, namun merasa terbantu dengan sistem tersebut. Dulu orang antri tiket kereta api di stasiun, ada calo. Sekarang enggak. Dia bisa beli di Traveloka, bisa beli di Tokopedia, bisa beli di Bukalapak. Sebenarnya mereka juga perantara. Tapi perantara yang sudah online, yang sudah menggunakan daring, yang sebenarnya menjadi penghubung juga sebenarnya antara penjual dan pembeli. Bisnis perantara modern. Era disrupsi ini merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas-aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata ke dunia maya. Fenomena ini berkembang pada perubahan pola dunia bisnis. Kemunculan transportasi gadget atau daring, online itu artinya daring itu artinya online, adalah salah satu dampaknya yang paling populer di Indonesia. Kita lihat Gojek. Gojek ini yang dirikan Nadiem Makarim, anak muda. Hebat loh. Gojek ini bisa merubah tatanan transportasi Indonesia. Nah, ini kita lihat halaman slide ke-7. Gojek berawal dari layanan transportasi. Sekarang aplikasi Gojek memiliki lebih dari 20 layanan yang menjadi solusi buat tantangan sehari-hari. Berkat itu juga Gojek menjadi salah satu platform teknologi terbesar yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara dengan mengembangkan 3 super aplikasi untuk customer, untuk mitra driver, dan juga mitra merchant. Kita lihat lagi Grab. Grab, sebelum dikenal sebagai Grab, sebelumnya Grab itu dikenal sebagai Grab Taxi. Merupakan salah satu platform layanan on demand yang bermarkas di Singapura. Berawal dari layanan transportasi, perusahaan tersebut kini telah mempunyai layanan lain seperti pengantaran makanan dan pembayaran yang bisa diakses lewat aplikasi mobile. Pada awalnya Grab didirikan di Malaysia, sebelum kemudian memindahkan kantor pusat mereka ke Singapura. Saat ini Grab telah beroperasi di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Grab merupakan startup dekakorn, sebutan untuk startup yang memiliki valuasi perusahaan sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat, pertama di Asia Tenggara. Intermediari bisnis. 2 perusahaan yang berkembang tadi, Grab dan Gojek, mampu merubah tatanan fundamental transportasi nasional di Indonesia. Merubah kebijakan tarif regulator, merubah kebijakan sistem transportasi, merubah kebijakan sistem transportasi publik yang eksistensinya tidak dapat terhindarkan. Sebenarnya adalah perusahaan ini nih, baik Gojek maupun Grab, itu sebenarnya adalah perusahaan yang termasuk intermediari bisnis, termasuk perantara. Di slide 10 kita lihat.
namun terselimuti oleh kemajuan teknologi informasi, oleh berkembangnya era digitalisasi, sehingga perusahaan tersebut tergolong perusahaan startup atau perusahaan rintisan, sehingga mekanisme bisnisnya yang sebenarnya perantara menjadi terselimuti. Ini yang dimaksudkan dengan pergeseran makna. Hampir semua perusahaan yang menggunakan jaringan sistem informasi, merancang aplikasi atau startup adalah intermediari bisnis. Dan masyarakat umum terbantu karena kehadirannya. PT Gojek, PT Grab, mekanisme bisnisnya sederhana loh. Mereka yang menggunakan jasa Gojek dan atau Grab adalah penumpang. Namanya kita sebut konsumen. Mereka yang mengemudikan motor dan atau mengemudikan mobil adalah penjual jasa yang namanya produsen. Seharusnya konsumen itu, penumpang itu bayar langsung kepada penjual jasa, kepada driver. Apakah driver motor atau mobil. Tetapi dibayarkannya lewat Gojek atau lewat Grab yang menjadi perantara untuk keduanya. Jadi di sini memberikan gambaran bahwa yang namanya Gojek, yang namanya Grab itu bisnisnya adalah bisnis perantara, intermediari. Namun terselimuti dia dengan kemajuan teknologi. Sama halnya dengan Lazada, dan ini maksudnya kita angkat nih. Maksudnya diangkat gini loh. Perusahaan-perusahaan yang sekarang ini menggunakan aplikasi-aplikasi atau sistem-sistem informasi, itu semuanya hampir semua adalah perusahaan-perusahaan perantara. Sama halnya dengan Lazada Indonesia, Tokopedia, Bukalapak, Blibli.com, Shopee, JD Indonesia, Bineka, Elevania, Traveloka, dan banyak lagi adalah perusahaan perantara. Kehadirannya mempermudah masyarakat dan tidak merugikan dan tidak dipandang sebagai calon dan atau maklar yang semula dikonotasikan merugikan. Bahkan calo dan atau maklar dapat menjadi mafia percaloan yang tentunya merugikan masyarakat pengguna. Simpulannya adalah kegiatan usaha keperantaraan intermediari bisnis dibutuhkan baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Dengan perkembangan era digitalisasi, perubahan dunia nyata ke dunia maya menjadikan terjadinya pergeseran makna perantara. Ini yang dimaksud dengan intermediary business management. Menata bisnis keperantaraan menjadi lebih pasti. Pertemuan daring, pertemuan online kita yang keempat kita akhiri, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Kita diskusikan untuk lebih lanjut.